Masih relevankah untuk ikut organisasi? Kalau ikut, apa untungnya? Dan kalau nggak ikut, apa ruginya? Mari kita bahas. Halo semuanya, perkenalkan saya Haidar Rashid, mahasiswa tahun ketiga di Universitas Al-Azhar, Mesir. Jadi sebenarnya pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan template yang ditanyakan dari tahun ke tahun, baik itu oleh mahasiswa baru atau orang yang belum pernah terjun ke dunia organisasi dan pengen terjun ke sana. Dengan tujuan apa? Pengen cari pengalaman, memperluas wawasan, memperluas relasi, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang kita harus ketahui bahwasannya organisasi itu tidak menjamin kesuksesan. Bukan berarti organisasi sama dengan sukses. Tidak. Karena nyatanya kita lihat ada banyak sekali orang yang sukses itu lahir dari organisasi, berasal dari organisasi. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja, padahal dulunya sama, dia juga aktif dalam organisasi. Mereka di dalam lingkup yang sama, di organisasi yang sama, sama-sama kerja deadline, sama-sama kerja keras siang malam untuk melakukan tugas dan visi misinya mereka, tapi hasil yang dihasilkan itu berbeda. Kenapa? Jawabannya adalah karena pola pikir. Orang-orang yang sukses ketika selesai berorganisasi adalah orang yang ketika masuk ke organisasi, dia itu punya kepentingan, punya tujuan yang jelas, dan punya ambisi yang jelas. Apa tujuannya? Tambah pengalaman? No. Melatih skill? No. Ini kan alasan yang selalu digunakan banyak sekali orang yang pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Ya enggak? Karena pada dasarnya gini, orang-orang yang sukses, dia masuk ke organisasi, dia punya kepentingan di sana. Apa kepentingannya? Misal, ingin menambah CV. Oke, dia punya tujuan. Dan tujuan itu harus didapatkan oleh CV yang jelas. Misalkan, dia ingin jadi seorang leader. Maka CV-nya itu harus sesuai dong. Dia harus punya banyak track record yang jelas tentang keorganisasian. Sehingga nantinya dia dianggap capability untuk memimpin sebuah organisasi. Makanya nggak heran ketika kita dapati ada banyak sekali orang yang punya ambisi kuat, kerja siang dan malam, aktif organisasi di mana-mana, karena dia sudah punya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah relasi. Tapi di sini ada banyak sekali cara berpandang yang salah antara orang yang paham dan tidak paham. Orang yang tidak paham melihat relasi itu ketika ketemu dengan orang besar, bisa jabat tangan, bisa foto bareng, itu relasi bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang yang paham, relasi itu adalah ketika ketemu dengan orang besar, bisa ngobrol, bisa nyambung, bisa sefrekuensi, bisa ngobrol lebih panjang, dan mereka dilirik oleh orang besar itu. Oke, sederhananya gini, banyak orang yang selalu mikirkan relasi, 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 tapi tidak ingat diri. Oke, ketemu dengan orang besar, oke, ketemu dengan pejabat, oke, ketemu dengan pengusaha. Kita ngelihat dia sebagai orang besar, kita ngelihat dia sebagai orang hebat, tetapi mereka ngelihat kita sebagai apa? Ada? Nggak ada value. Skill nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada pengalaman. Apa yang diandalkan dari relasi itu? Nah, bagi orang-orang yang paham, mereka udah punya tujuan yang jelas. Skill value-nya ada. Ketika ketemu dengan orang besar, tentu akan sefrekuensi. Dari situlah relasi itu terbangun sehingga ketika dia demisioner dari organisasi, dia tetap diberdayakan dan digunakan. Kenapa? Karena dia punya nilai yang berharga dan itulah yang menjadi daya tarik. Karena dalam pertemanan di organisasi itu soal feedback dan benefit. Ketika kamu melihat seseorang, kamu akan melihat orang itu apa sih yang ada di dalam dirinya, apa sih yang spesial dari dia, yang suatu saat ketika saya butuh sesuatu, orang ini bisa saya andalkan. Dan ketika hal itu ada di dalam diri kamu, yakinlah, kamu mau kemanapun perginya, pasti kamu akan dikejar, kamu akan dicari. Tapi kalau hal ini tidak ada, setelah selesai demisioner, udah, kamu kembali ke kehidupanmu yang normal. Dan untuk membedakan antara anak organisasi dan tidak, itu bisa dibedakan ketika dikasih sebagai penanggung jawab sebuah event. Anak organisasi itu cenderung lebih rapi, hal-hal detail kecil diperhatikan, dan punya prosedur yang jelas. Tetapi orang yang belum pernah berorganisasi, mereka nggak tahu mau mulai dari mana, mereka nggak tahu mau mulainya seperti apa, dan juga bakal bingung gimana sih cara melaksanakannya.